Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Al-hadits. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Kita pada malam hari ini sampai hadis yang ke-14 ya, 14 kalau di kitab saya. Kalau PDF kita itu udah 16 ya, hadis yang ke-16. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat bab ya, babul aniyah. Artinya bab yang menjelaskan tentang wadah-wadah ya. Al-aniyah ini jamak dari lafaz al-ina ya, yang artinya wadah. Inaun satu wadah, aniyatun banyak wadah. Seperti itu. Nah, agak unik juga kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat bab ini, meletakkan bab aniyah di dalam Kitabut Thaharah. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang ditampilkan dalam bab ini masih dalam kerangka Kitabut Thaharah tentang bersuci. Tapi diselipin ya, diselipkan kenapa? Karena konteksnya ya, orang yang bersuci ya itu menggunakan wadah ya untuk air yang digunakan bersuci itu. Ya, bisa jadi untuk gayungnya, bisa jadi untuk embernya ya. Dan itu adalah alat ya, perkakas untuk bersuci. Nah, dalam konteks ini Imam Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan wadah-wadah ya yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Jadi nanti ada wadah-wadah yang boleh digunakan dan wadah-wadah yang tidak boleh digunakan. Ada yang tidak boleh digunakan, tetapi ketika digunakan dia sah. Ada juga yang dia tidak boleh digunakan, kalau digunakan dia tidak sah. Misalnya wadahnya itu terbuat dari najis, jadi air kalau dimasukkan ke sana jadinya itu. Baik, kita dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifata ibnil Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah fi sihafiha hum fid dunya walakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Nah, ini
didoakan, doanya ini agak unik, radhiyallahu anhuma. Semoga keduanya subhanahu wa ta'ala. Keduanya siapa maksudnya? Maksudnya adalah dua orang, yaitu sahabat Hudzaifah dan sahabat Al-Yaman. Ya. Sahabat Hudzaifah dan sahabat Al-Yaman. Ini ayah sahabat. Sahabat Al-Yaman, ya, sang ayah itu wafat dalam Uhud. Ya, wafat dalam peristiwa perang Uhud. Nah, sahabat Hudzaifah putranya itu wafat setelah 40 hari setelah Sayyidina Utsman ibnu Affan wafat, sekitar tahun 30 atau 40 Hijriyah, ya. Ini seorang sahabat besar, ya, Hudzaifah ibnul Yaman, perawi hadis ini itu adalah sahabat yang memiliki keutamaan. Beliau digelari sebagai sahibu sirri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang yang memegang rahasianya Rasulullah. Apa rahasianya Rasulullah dalam hal ini? Rahasianya adalah daftar orang-orang munafik pada zaman Rasulullah. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara, begitu pula dengan hadis-hadisnya Rasulullah yang berbicara tentang orang munafik, itu sebenarnya sudah ada daftarnya siapa saja mereka. Tapi sahabat-sahabat, ya, itu nggak ada yang tahu. Tidak oleh Rasulullah. Nah, salah seorang dari kalangan sahabat adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Karena yang tahu hanya beliau, bahkan ya sahabat Umar ibnul Khattab itu juga nggak tahu. Penasaran juga ya, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab sampai beliau bertanya, apakah saya ada dalam daftar kaum munafikin? Apa jawaban sahabat Hudzaifah? Lah, ya tidak. Anda tidak masuk daftar orang-orang munafik. Pada saat penaklukan daerah Irak. Irak dulu itu dikuasai oleh orang-orang Persia, ya. Nah, beliau ini termasuk yang menaklukkan, ya, menaklukkan tanah Persia, tanah Irak. Ibu kotanya kerajaan Persia dulu ada namanya kota Al-Madain. Ya, Al-Madain. Al-Madain ini ibu kotanya Persia. Ditaklukkan oleh Kos. Nah, salah satu komandannya itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, hadis ini diceritakan nanti kalau dalam asbabul wurudnya, ya, dalam asbabul wurudnya itu diceritakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau berada di Al-Madain, ya, di daerah Irak, ya, setelah penaklukan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sababul wurudnya, ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman saat beliau di daerah yang namanya Tuhkon, ya, daerah namanya Tuhkon. Jadi itu profil sahabat kita, ya,
Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau selain seorang kepercayaan Rasulullah, ya, yang satu-satunya orang yang tahu daftar ya kaum munafikin, juga seorang pejuang, ya, seorang pejuang yang ikut berjuang menaklukkan Persia saat itu. Nah, beliau juga waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya, beliau dijadikan amil sebagai gubernur, ya, pegawai di Irak saat itu. Ketika pemerintahan berganti, ya, kepada Utsman bin Affan, beliau masih menjabat, ya, sebagai gubernur Irak. Sampai ketika Utsman bin Affan wafat, 40 hari kemudian baru beliau wafat. Beliau punya banyak sekali hadis yang ceritanya tentang hari kiamat. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren, ya, Ustadz hari kiamat atau panitia hari kiamat. Hadis-hadis tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, itu banyak sekali. Yang sumbernya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ada sebagian kelompok, ya, yang mempopulerkan hadis tentang khilafah alamin haji nubuwah, ya. Nah, ini sumbernya itu dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi hadis-hadis futuristik, hadis-hadis tentang masa depan, gitu ya, tentang peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Ini banyak sekali yang sumbernya adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Baik, dalam riwayat ini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dalam wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan di dalam piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya wadah-wadah itu adalah milik mereka, ya, selama di dunia. Walakum fil akhirati, dan untuk kalian, milik kalian, fil akhirati, di akhirat kelak. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kualitasnya, derajatnya adalah sahih. Lalu kita istifadah, ya, kita pahami dari hadis ini, ya, tentang haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, wadah makanan maupun wadah minuman, gelas maupun piring, itu haram, ya, digunakan. La tashrobu, jangan kalian minum. Wala ta'kulu, dan jangan kalian makan. Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah makan dan minum. Nah, tetapi dalam praktiknya, ya, para fuqaha ini tidak membatasi, ya, tidak membatasi kepada dua model penggunaan itu. Jadi diharamkan, tapi berbagai macam bentuk penggunaan, ya, berbagai macam bentuk penggunaan. Tidak dibuat makan, tidak dibuat minum, dibuat misalnya wadah parfum. Nah, itu juga nggak boleh. Dibuat wadah celak, wadah kosmetik, wadah apalagi, dibikin tas, itu juga tidak diperbolehkan.
Jadi berbagai macam penggunaan, ya, jami'ul isti'malat, berbagai macam bentuk penggunaan itu dilarang. Dikiaskan, ya. Ada dua cara bernalarnya. Yang pertama adalah dikiaskan dengan makan dan minum, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya. Bisa juga ini adalah apa bahasanya itu, semacam fahwa gitu ya, pemahaman terhadap maksud dari la tashrabu. Jadi yang disebut adalah minum, tapi yang dimaksud adalah umum, bukan hanya minum saja. Yang disebut adalah makan, tetapi yang dimaksud adalah umum, semua bentuk penggunaan, begitu ya. Kalau di dalam bahasa majaz ini ada istilah itlaqul juz iradatul kul, ya, yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Nah, jadi kalau kita pakai yang pertama, berarti namanya adalah al-qiyas gitu ya. Al-qiyas. Jadi menyamakan selain makan dan minum dengan aktivitas wadah dari emas dan perak. Nah, ini kias ya, disamakan. Lalu di sini tidak ada, ya, tidak disebut haram. Ya, tidak disebut haram. Tetapi bagaimana prosesnya sampai kemudian para ulama itu berkesimpulan ini haram. Kalau kita baca sekilas, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini nadanya, kata-kata Rasulullah ini adalah cenderung negatif, cenderung mencela, ya, penggunaan emas dan perak untuk makan, minum, dan aktivitas lainnya. Cenderung negatif. Berarti ini idealnya harus dijauhi, ya. Kalau mengikuti nuansa dari kalimatnya Rasulullah ini harus dijauhi. Tetapi sejauh mana itu harus dijauhi? Harus banget atau sekedar dianjurkan untuk dijauhi? Nah, para fuqaha itu, ya, adalah orang yang canggih, yang berani gitu ya, sampai kepada kesimpulan ini haram, dilarang gitu ya, dilarang. Nah, kenapa? Apa yang mendasari istimbat hukum haram dari hadis ini? Kenapa kok bisa dipahami haram? Kenapa enggak makruh saja? Kan di sini tidak ada istilahnya itu bunyi yang mengharamkan juga. Berbeda sama bangkai kemarin, ya. Dalam pembahasan yang lalu kita mengenal ayat hurrimat alaikumul maitata waddam, ya, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Nah, di sini nggak ada yang bilang haram, itu nggak ada. Memang betul Rasulullah itu melarang makan dan minum, tetapi nggak sampai bilang itu haram. Nah, bagaimana para fuqaha bisa sampai? Yang pertama, ini adalah dalam hadis sahih daksi nahi, la tashrabu, la ta'kulu, ya. La tashrabu, la ta'kulu. Ini ada larangan, nahi gitu ya. Nah, mutlakun nahi, kalau ada lafal di dalam syarak baik Al-Qur'an maupun hadis yang bentuknya adalah larangan, ya dulu alat tahrim, maka
dia menunjukkan keharaman. Ya, keharaman. Kalau di dalam usul fikih itu ya, kalau wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan dengan perintah yang tegas. Ya, kalau haram adalah sesuatu yang kita diminta untuk meninggalkannya, dilarang untuk melakukannya dengan larangan yang tegas pula. Nah, di sini ada larangan, tapi apakah larangan dalam la tashrabu dan la ta'kulu ini bersifat tegas? Ternyata iya. Apa bukti kalau larangan dalam hadis ini bersifat tegas? Karena ada ancamannya, ya. Karena ada ancamannya. Di bagian akhir ayat hadis ini, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini adalah menggunakan emas perak ini adalah kebiasaan orang-orang kafir selama di dunia. Kalian nanti akan mendapatkan satu. Jadi ini sudah didiferensiasi gitu ya. Kalau menggunakan wadah dari emas itu adalah kebiasaan orang-orang kafir saat itu. Ya, orang-orang kafir saat itu. Terutama kalau konteks dalam hal ini ya asbabul Persia saat itu yang baru ditaklukkan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Berarti kalau kita lakukan ada keserupaan nih ya, ada keserupaan. Kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang kafir gitu. Selanjutnya ternyata di hadis setelahnya riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Salamah di sana dikatakan hadis setelahnya ini ya, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari perak itu dia sama dengan sedang menyalakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ini ancaman, ini iqab, hukuman yang akan diterima oleh orang yang minum dari wadah emas dan perak, atau kalau dalam hadis yang kedua ini hanya perak saja. Ancamannya seperti itu ya, akan dimasukkan ke dalam neraka, akan diberi siksaan neraka. Nah ini adalah iqab, suatu larangan yang di sana dijelaskan adanya iqabnya, adanya hukumannya di akhirat ataupun di dunia. Nah itu menunjukkan bahwasanya larangannya itu tegas, gitu ya. Ini sama ya logikanya dengan kalau kita punya anak didik gitu atau anak ya, kalau kita larang saja seringkali dianggap tidak serius gitu. Tetapi oh berarti ini larangannya serius, tanda-tanda kalau larangan itu serius. Nah, dalam metode istimbatnya para ulama itu begitu ya. Kalau ada nahi, ada kalimat larangan, lalu ada hukumannya dijelaskan juga ya, maka ini menunjukkan larangannya bersifat haram, bukan lagi makruh. Ya, bukan lagi makruh. Nah, sampai sini gitu ya, disimpulkan bahwasanya hadis ini, larangan dalam hadis ini dalalahnya adalah haram. Menurut keterangan di dalam syarah Sahih Al-Bukhari ya, Fathul Bari, keharaman menggunakan emas dan perak, wadah emas dan perak ini adalah sesuatu yang disepakati para ulama. Jadi ijma para ulama. Tidak ada ikhtilaf begitu ya, tidak ada ikhtilaf, perbedaan di kalangan
ulama tentang keharaman menggunakan emas. Nah, kalau di dalam kitab fikih ya biasanya dibahas bagaimana kalau menggunakan wadah yang ditambal dengan menggunakan itu termasuk menggunakan wadah dari emas perak atau bukan? Nah, ini pembahasan di dalam kitab fikih biasanya seperti itu gitu ya. Ada yang mengatakan iya sama aja, Lebih-lebih kalau tambalannya itu gede ya, tambalannya gede berarti itu ya menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Oke, nah dari hadis ini sebenarnya apa sih elatnya? Elat keharaman penggunaan wadah perkakas dari emas atau perak ini. Nah, elatnya itu bersifat mangsusoh, disebutkan di dalam nas, ya, teks Al-Quran hadisnya, atau mustambatoh, elatnya itu digali, begitu ya, dipahami melalui pengamatan yang mendalam terhadap nas-nas hadis ini. Sebenarnya hadis ini bersifat ta'akuli atau larangan penggunaan mas perak itu bersifat ta'abudi, artinya ya yang penting ini diperintahkan saja, dilarang saja, tidak ada alasan yang begitu jelas begitu ya. Ataukah ini termasuk hadis yang makulul makna, larangannya itu makulul makna, bisa dinalar alasannya, ya, alasannya. Nah, agaknya para ulama lebih sepakat ini memasukkan ke dalam kategori makulul makna. Jadi larangan yang bisa dipahami alasannya apa, ya, yang bisa dipahami alasannya apa. Sebagian ulama alasannya adalah karena penggunaan wadah dari emas itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, di sana ada istilahnya kasru qulubil fuqara, ya. Bisa menghancurkan hatinya orang-orang miskin. Ya, misalnya orang kaya, mentang-mentang kaya dia diizinkan menggunakan perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Bukan hanya bisa jadi kalau orang kaya banget itu bukan hanya piring dan gelasnya, sendoknya emas, ya, hiasan di ruang tamunya emas, dinding rumahnya emas dan lain sebagainya emas. Menciptakan, menimbulkan ketegangan sosial, ya, ketegangan sosial. Orang kalau melihat itu bisa ngiri, gitu ya, bukan keresahan. Nah, karena itu dilarang, ya, dilarang. Tujuannya adalah agar tidak tertimbul gap antara yang kaya dan yang miskin, ya, gap yang begitu jauh gitu. Ada yang mengatakan ilatnya adalah karena sombong. Jadi orang kalau pakai cincin emas, kemudian kalung emas, perhiasan emas, perkakas di rumahnya emas, perak, harga-harga mahal gitu ya, tidak bisa dilepaskan dari sikap takabur, itu tidak bisa dilepaskan, ya, tidak bisa dilepaskan. Nah, karena itu karena ini lekat dengan sikap takabur, maka itu dilarang, ya, maka itu dilarang. Jadi sampai di sini kita bisa melihat
sejatinya barangnya sendiri atau penggunaannya sendiri itu tidak dilarang. Ya, ada yang mengatakan begitu. Tetapi larangan itu muncul karena sesuatu di luar penggunaannya. Ada yang melihatnya dari sisi dampaknya, ya. Tadi itu dampaknya misalnya adalah menciptakan kesenjangan sosial atau timbulnya perilaku negatif seperti takabur tadi itu, ya. Nah, ini sejumlah alasan yang dikemukakan ya sebagian ulama tentang bahwa larangan ini bersifat makulul makna atau bisa dicerna dengan alasan yang berbeda tersebut ya akhirnya dikiaskan juga apakah ini akan menentukan ilat ini akan menentukan apakah larangan ini juga berlaku untuk benda-benda mahal selain emas dan perak. Misalnya intan atau mutiara atau zamrud ya, batu-batu mahal gitu ya. Apakah kalau kita menggunakan gelas, piring, kemudian sendok, pisau yang terbuat dari intan itu juga haram? Nah, kalau alasannya adalah litakabur, ya haram. Tetapi kalau alasannya, ilatnya ya adalah likasri kulubil fukoro, maka tidak. Loh, kok bisa beda? Beda. Karena begini, alasannya adalah likasri kulubil fukoro, karena ini bisa menciptakan menimbulkan rasa sakit hati di kalangan orang-orang yang tidak berpunya ya. Kalau emas dan perak itu orang tahu semua. Tetapi kalau intan atau benda-benda mahal lainnya ya orang belum tentu tahu kalau itu benda mahal. Bisa jadi yang dikira intan itu adalah hanya sekedar kaca. Tetapi kalau emas atau perak orang tahu ini mahal gitu ya. Orang tahu itu mahal. Nah, karena itu tidak kalau yang perak atau kalau yang intan ini belum tentu menimbulkan tadi itu. Belum tentu ada dampak buruk secara sosialnya. Nah, karena itu tidak dikiaskan ya, tidak bisa dihukumi sama antara emas dan intan tadi itu. Kalau alasannya adalah litakabur, nah maupun intan permata ya sama saja ya, sama saja, sama-sama haramnya. Pakai intan itu juga haram, pakai emas juga haram. Nah, ini cara berlogika para ulama kita ya, cara berlogika ulama kita. Nah, bagaimana alasan-alasan itu, ilat-ilat itu ditemukan, dipahami. Kalau ternyata di sini tidak disebutkan secara tekstual. Sebenarnya kalau kita pahami ya, kita coba lihat dalam teksnya. Hadis yang pertama itu fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Dalam ilmu ushul fikih ya, ini termasuk elat karena ada lafat fa dan inna. Ini maknanya adalah karena gitu ya. Maknanya adalah karena. Nah, itu ilat. Tetapi ternyata di sini tidak diterima begitu saja oleh para fuqaha gitu ya. Tidak diterima begitu saja oleh para fuqaha. Bahkan mereka beralih dari al-illah al-mangsusoh ke al-illah al-mustambatoh. Nah, bagaimana mereka menemukan ilatnya itu? Ya, ini bisa jadi ya melakukan proses as-sabr wa taksim. Artinya para ulama itu menginvent para ulama itu
dari emas dan perak atau penggunaan emas dan perak. Apa saja karakter yang menonjol dari penggunaan emas dan perak. Ternyata ada dilihat dari implikasinya, ya, dilihat dari dampaknya, baik untuk pribadi penggunanya maupun secara sosial. Ternyata yang dilihat adalah itunya, gitu ya. Yang dilihat adalah itunya. Menonjol yang kemudian diplot, ya, diangkat, ditetapkan sebagai elatnya. Nah, tentu saja sebelumnya sudah dilakukan inventarisir selain sifat-sifat tadi itu kasri, kulu bil fukara dan litakabur tadi. Misalnya harganya mahal. Kalau ini diplot sebagai elat, berarti setiap yang harganya mahal itu dilarang untuk digunakan. Nah, padahal tidak semua yang mahal itu dilarang digunakan. Artinya ini dianggap tidak relevan, dianggap sebagai elatnya. Lalu misalnya warnanya kuning misalnya. Oh, ini sifat juga, tetapi tidak dianggap sebagai sifat yang menonjol yang pantas dijadikan elat. Nah, setelah diinventarisir kemudian dipilah, oh ternyata yang bisa dianggap diterima itu adalah tadi dampak kepada karakter individu atau kepada dampak sosialnya. Nah, itu yang kemudian menjadikan, ya, sebagian ulama kita mengangkatnya sebagai ilat. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Hadis kedua diriwayatkan dari sahabiah yang juga istri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah, konon yang paling cantik dan yang paling panjang umur, ya. Ketika beliau menikah dengan Ummu Salamah, statusnya sudah janda. Beliau adalah janda dari Abu Salamah. Abu Salamah itu, ya, adalah saudara sepersusuan Rasulullah. Ya, saudara sepersusuan Rasulullah. Setelah wafat Abu Salamahnya, Ummu Salamah menjanda lalu dinikahi, ya, oleh Rasulullah. Ada cukup banyak hadisnya Ummu Salamah yang ada di dalam Kutubus Sittah, ya. Salah satu istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Ummu Salamah sendiri, ya, itu adalah sepupunya Abu Jahal dan sepupunya Khalid bin Walid. Jadi masih kerabat dekat lah. Beliau itu masih suku Quraisy, ya. Ummu Salamah ini masih orang keluarga suku Quraisy. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari gelas yang terbuat dia akan membuat perutnya, ya, terisi dengan api neraka jahanam. Yujarjiru itu aslinya adalah tulma alladzi waqa'a fil batni, ya. Jadi suara air, ya, blukutuk, ya, di perut, ya. Kalau kita masuk angin itu kan biasanya ada krutuk begitu, ya. Krutuk. Nah, itu yujarjiru. Maksud dari yujarjiru. Makna asli dari yujarjiru. Tapi sederhananya yujarjiru ini adalah, ya, memasukkan, ya. Orang yang minum air dari gelas perak itu
api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ini bentuk iqabnya yang dijelaskan ya, yang dijelaskan di dalam hadis. Nah, kalau kita belajar dalam fikih ya, definisi haram, haram itu kan ma yusabu ala tarkihi, ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Perbuatan, amalan yang akan disiksa pelakunya jika dia melakukannya. Ya, dan dia akan mendapatkan pahala kalau dia meninggalkannya. Nah, disiksanya itu, yu'aqabunya itu, diberi iqabnya. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis ini. Iqabnya adalah dia seperti memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Nah, ini bentuk iqabnya. Ini menunjukkan ya, ancaman ini menunjukkan larangan dalam hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman bersifat haram. Nah, dari dua riwayat ini itu menunjukkan ada saling menguatkan gitu ya, antara riwayat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Artinya bukan hanya sahabat Hudzaifah yang meriwayatkan hadis tentang larangan menggunakan wadah emas dan perak ini, tetapi juga Ummul Mukminin Ummu Salamah juga meriwayatkannya. Karena itu ya, di dalam Asbabul Wurudnya diceritakan Hudzaifah ibnul Yaman ini ketika menaklukkan daerah Duhkon ya di Irak, di Madain, dia minta dibawakan minuman. Nah, lalu kepala desanya ya itu membawakan minuman yang wadahnya terbuat dari emas. Nah, orang-orang Irak sebelum ditaklukkan oleh seketika masih dikuasai oleh atau orang kerajaan ya, atau orang-orang yang dianggap nyuguhnya dengan perabotan perkakas yang terbuat dari emas atau perak, barang-barang mahal seperti itu. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan adat istiadatnya. Karena itu oke. Karena itu Rasulullah mengatakan fa inna lahum akhirah. Kebiasaan menggunakan emas dan perak untuk makan minum itu adalah kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Persia saat itu. Ya. Nah, melihat seperti itu ya, Hudzaifah ibnul Yaman sebagai komandan pasukan, wadahnya terbuat dari wadah emas perak, piring gelasnya itu emas perak, beliau melarang, jangan saya kalau saya ke sini jangan diberi sajian ya minuman yang wadahnya terbuat dari emas dan perak. Bahkan itu terjadi sampai 3 kali, gitu ya, sampai terjadi beberapa kali. Si kepala desanya ini masih juga belum memahami ya, belum memahami tentang sahabat Hudzaifah ini yang tidak mau disaji dengan wadah-wadah dari emas perak. Lalu begitu ketiga kalinya ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini menggunakan tindakan yang keras ya, dilempar wadah emas peraknya ini. Hilang. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini menggunakan tindakan keras, dilempar wadah-wadahnya itu. Dan beliau kemudian menyebutkan hadis ini gitu ya. Nahana Rasulullah SAW ya, an nashrab fi aniyati dzahab wal fiddah.
Dalam riwayat yang lain dikatakan nahana, tetapi dalam riwayat ini dikatakan la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Nah, ini yang membuat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman itu bersikap keras gitu ya. Mempraktekkan hadisnya Rasulullah ini. Oke, baik, itu adalah materi kita. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, Pak Ustadz. Ya. Masyhuri, Pak Ustadz. Ya, silakan. Halo. Ya, kedengaran ya, Ustadz ya? Yang pertama, sahibus sirinya Rasulullah. Ya. Apakah hanya sahabat Hudzaifah saja terkait dengan Halo. Iya, Ya, sudah. Terkait dengan sahibus sirinya Rasulullah SAW, apakah hanya sahabat Hudzaifah saja atau ada beberapa sahabat-sahabat yang lain? Dan seandainya ada jumlahnya, berapa kira-kira Pak Ustadz ya? Karena saya sering dengar juga, misalnya kalau nggak salah Ibnu Mas'ud juga disebut dengan sahibus sirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau punya klasifikasi atau masing-masing dia mendapatkan informasi rahasia terkait Rasulullah dalam hal ini beda-beda, itu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi yang agak menarik, yaitu perpindahan ilat dari mansusoh kemudian ke mustanbatoh ya. Padahal jelas-jelas di redaksi Hasan secara langsung, tapi ketika itu para fuqaha berpindah ke yang ilat mustanbatoh. Nah, untuk hal seperti ini apakah ada kriterianya, sehingga bisa ilatnya itu yang sudah tegas tertulis di matan hadis, bahkan tadi dilengkapi dari hadis yang ke-16 ke hadis yang ke-17, kan di situ ada ilatnya langsung di matannya masing-masing. Tapi kemudian ternyata fuqaha melompat ya, berpindah ke ilat yang mustanbatoh terkait dengan karena kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan lebih lanjut, Ustadz. Mungkin itu, Ustadz. Ya. Yang lain, Mas Husen? Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Mengenai larangan itu ya penggunaan emas dan perak sebagai wadah. Nah, itu apakah ada dampak bagi kesehatan kita, Ustadz? Kan mungkin kalau dari sunnah Nabi itu kan pasti ada dampak kesehatan dari larangan. Mungkin hikmah-hikmahnya itu gimana, Ustadz? Oke. Hikmah larangan itu ya. Oke. Saya coba respon dulu. Terkait dengan sahibu sirri Rasulillah, ya bisa jadi orang yang memegang rahasia beda-beda rahasianya, beda-beda. Tetapi terkait dengan sahabat Hudzaifah atau sahibu sirri Rasulillah dalam arti pemegang daftar orang munafik pada zaman Rasulullah ya, sebagaimana disebutkan dalam adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sejauh ini ya saya belum menemukan yang lainnya, belum membaca ya. Apakah sahabat yang lain itu ada juga yang rahasianya Rasulullah ya? Agaknya demikian. Sahabat Abu Darda ya misalnya, atau sahabat
Abu Hurairah, mereka ini punya amalan-amalan, ya, punya wazifah yang atau punya wasiat yang tidak dari Rasulullah yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Ada cukup banyak ya model-model seperti itu. Sahabat sahabat tertentu mendapatkan wasiat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ya punya juga ya wasiat khusus yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab misalnya Wasiatul Mustafa ya. Ya hadisnya tingkatannya macam-macam kalau di dalam Wasiatul Mustafa itu. Tetapi di sana digambarkan secara umum ya Rasulullah memberi wasiat ya, memberi tuntunan kepada Sayyidina Ali secara sembunyi-sembunyi apa ya, tidak untuk umum gitu ya. Ausoni khalili, kekasihku memberi wasiat kepadaku. Ya, demikian pula dengan Abu Darda dan beberapa sahabat yang lainnya yang mendapat wasiat khusus dari Rasulullah SAW. Bisa dibaca misalnya dalam kitab Makarimul Akhlak ya. Makarimul Akhlak tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada beberapa sahabat. Nah, Abu Hurairah sebagai contoh lainnya, beliau adalah sahabat hadis. Beliau menggambarkan sebenarnya saya itu punya dua kotak dua kantong ilmu pengetahuan. Saya itu baru menyampaikan yang satu kantongnya saja. Satu kantong lagi belum saya riwayatkan, belum saya sampaikan gitu. Nah, 3.000 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu ya belum semuanya. Artinya apa? Disampaikan ya oleh beliau. Ini artinya beliau ya pegang rahasianya Rasulullah ya cukup banyak juga. Itu untuk sahibu sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wallahu a'lam ya, bagi teman-teman yang punya wawasan lebih boleh menambahkan nanti. Yang kedua terkait dengan ilat dalam hadis ini gitu ya. Ilat kalau di dalam usul fikih itu definisinya begini. Wasfun zahirun mundhabitun ya. Sifat yang dia menonjol bisa diukur gitu ya, bisa diukur. Bisa dinilai gitu ya. Wasfun dhahirun mundhabitun. Yu'arif al-hukma, yang mana dengan adanya sifat ini dia menjadi indikator adanya hukum ya, indikator adanya hukum. Nah, tidak semuanya sifat ya itu bisa menjadi ilat. Tidak semua sifat yang melekat pada suatu perbuatan atau zat benda itu bisa menjadi ilat. Nah, kalau kita perhatikan ya dalam hadis tadi la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sekalipun agaknya ya fa innaha lahum fid dunya itu menunjukkan alasan agaknya tidak dianggap sebagai ilat oleh para ulama ya, tidak dianggap sebagai ilat oleh para ulama. Hikmah mungkin, tetapi kalau ilat belum tentu ya, belum tentu. Karena ilat itu ya idealnya dia bersifat mutaaddi gitu ya. Dia bersifat bisa menyebabkan hukum ini juga bisa timbul
di dalam objek lain, ya, di dalam objek yang lainnya, bisa mengembangkan hukum begitu ya. Nah, untuk fa'innaha lahum fid dunya, ini agaknya tidak dianggap berfungsi seperti itu, ya, berfungsi seperti itu. Ataupun kalaupun dianggap sebagai ilat, ya, dia termasuk ilat yang qasirah, ya, ilat yang qasirah. Kemarin kita sudah menyinggung tentang al-illah al-muta'addiyah dan al-illah al-qasirah. Soalnya ya karena itu menjadi bagian orang kafir selama di dunia, orang mukmin itu nanti bagiannya di akhirat, segala bentuk ya kenikmatan yang ada di dunia, khomer, kemudian apalagi yang menjadi kafir, itu berarti bisa jadi haram semua kalau dikiaskan dengan aniyatul dzahab wal fiddah ini. Padahal kan tidak juga, Nah, artinya ini mungkin hanya levelnya di level hikmah saja, tidak sampai level ilat, ya. Dan detailnya memang tidak dijelaskan ya mengapa tadi ya kekhawatiran bisa menyakiti ya perasaan kaum miskin ya, kaum tidak berpunya, atau untuk karena khawatir menjaga dari ketakaburan begitu. Nah, tidak dijelaskan sebenarnya, yang sejauh yang saya baca tidak dijelaskan prosesnya. Nah, tetapi dengan dielaborasi dengan teori-teori usul fikih, kita bisa mengetahui sebenarnya secara teks ini ada alasannya loh, ya. Tetapi tidak diplot sebagai ilat dari hadis, dari larangan yang ada di dalam hadis ini. Justru para ulama berpindah ke ilat yang lainnya. Nah, ini makanya saya tadi menyebut ada istilah as-sabr wa taksim, ya. Jadi dalam menggali ilat, dalam istimbatul illah, itu ada disebut sebagai masalikul illah, metode untuk menemukan ya ilat suatu hukum. Kalau dalam hal ini pakai wadah dari emas dan perak adalah haram. Apa alasan hukum ini? Gitu ya. Nah, salah satu masalikul illah itu adalah as-sabr wa taksim. Artinya diinventarisir dulu nih beragam sifat yang ada ditemukan di dalam teks ini. Ya, terkait dengan zahabnya, terkait dengan syurbunya, terkait dengan aklunya dan seterusnya, semua dianalisis ya, dicoba, dilihat, lalu dipilah-pilah mana yang paling dianggap kuat. Nah, ini as-sabr wa taksim, lalu diambil yang dianggap paling kuat, itulah ya yang kemudian menghasilkan kesimpulan, oh ini loh alasan dari keharaman menggunakan wadah dari emas dan perak itu. Nah, ini metode-metodenya cukup banyak ya, cukup banyak. Nanti ada sekitar 8 kalau tidak salah, atau bahkan lebih ya. Metode menemukan ilat tadi atau menggali ilat yang mustambatoh tadi. Itu bisa dipelajari di usul fikih ya. Itu Pak Masyuri mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tadi adalah soal apa tadi, Mas Erlangga ya tadi? Hikmah. Ya, hikmah tentang dampak kesehatan. Hikmah kesehatan. Oh, dampak kesehatan. Prinsipnya itu tidak masuk ke dalam ilat ya. Misalnya karena keharaman menggunakan wadah emas dan perak itu adalah karena bisa menimbulkan doror, bahaya kepada para penggunanya. Seperti khomer ataupun zat-zat berbahaya. Ya.
itu tidak ada elat yang namanya doror di situ itu, ya. Atau sampai sejauh ini tidak ada yang memahami menggunakan emas dan perak itu bisa membahayakan diri kita. Kemudian itu dilarang, ya. Atau najis. Tidak juga, tidak ada yang menyebutkan ulama yang menyebutkan bahwa emas dan perak itu adalah karena dia najis. Ya, tidak ada yang berpandangan semacam itu. Nah, kalau itu tidak masuk ke dalam kerangka elat, kalaupun nanti misalnya ya ada temuan sains, penelitian yang menemukan dan perak kepada fisiknya orang, misalnya, ya itu hikmah saja. Oh, ternyata ada loh hikmahnya, ada loh rahasianya. Kenapa kita ya dilarang menggunakan emas dan perak. Nah, seperti itu. Jadi masuknya ke level hikmah. Tapi sejauh ini saya juga belum menemukan ya bacaan referensi hasil penelitian yang berbicara sampai ke level itu, begitu. Bahkan ya penggunaan emas dan perak ini terutama untuk perhiasan gitu ya, sakit-sakitan gara-gara pakai perhiasan emas dan perak gitu. Malah bahagia banget saya lihat ibu-ibu itu kalau pakai emas perak, ya enggak sih? Apalagi kalau suaminya dermawan gitu. Itu bisa bahagia, malah bisa panjang umur kayaknya. Kalau saya pakai Mungkin emas Mas. terus, Mbak. Iya. Nama saya Mas Huri. Apalagi kalau kita ke Jawa ya, semua kita ini jadi dapat emas. Mas Erlangga, Mas Husen, Mas Huri, dan mas-mas yang lainnya. Saya double saya jadinya. Mungkin itu Mas Erlangga yang bisa saya respon. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada yang lain itu dicatat di chat. Oh, di chat ada ya? Iya, di chat. Oke. Apabila penggunaan perak dalam perjamuan makan minum untuk mendeteksi zat arsenik beracun dalam makanan itu bagaimana ya? Ini harusnya tanyanya ke ahli kesehatan atau ke ahli kimia. Agaknya saya nggak bisa menjawabnya, Mas Farhan Bagaskara. Mohon maaf ini. Kalau yang ditanyakan bagaimana hukumnya, hukum menggunakan emas dan perak untuk mendeteksi zat beracun. Oh, bagaimana hukumnya? Ya, kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya, masih memungkinkan untuk saya respon. Tapi kalau terkait dengan proses kimiawinya, nah ini yang saya tidak berkompeten untuk menjawabnya. Tapi kalau terkait dengan hukum, ya penggunaan perak untuk mendeteksi racun dalam makanan. Jadi kalau dalam kasus kalau dalam fikihnya ya, penggunaan emas dan perak ini hukum asalnya haram ya. Illa lidoruratin. Ya. Kecuali ada darurat. Daruratnya ini satu yang muhaqqaqah, yang benar-benar gitu ya. Kemudian yang maznunah, yang diduga kuat ini akan menimbulkan doror ya. Bisa juga dia adalah tidak sampai kepada batas doror ya, bahaya yang mematikan, tetapi hanya kebutuhan saja, hajat ya, hajat. Nah, ini bisa
boleh digunakan, ya, boleh digunakan. Penggunaan perak, racun misalnya ini levelnya sudah sangat genting sekali sehingga harus digunakan perak. Nah, maka yang mengatakan al-hajah tunazzalu munazzalatad darurah. Hajat itu ditempatkan ya sesuai seperti keadaan darurat. Keadaan itu dihukumi seperti keadaan darurat, ya. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi ya kita hanya bisa tahu makanan itu beracun atau tidak kalau dites pakai perak, nah maka boleh. Kaedahnya seperti itu. Jadi digunakan sebagai alat gitu ya untuk mendeteksi racun yang mana racun ini diduga kuat akan membahayakan kita. Nah ini ya sama seperti kaidah umum ya tentang bahwasanya bahaya itu harus dihindari, harus dijauhkan, harus dihilangkan. Ad-dharar yuzalu. Ad-dharara wala dirara. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Tetapi kalau ada alternatif selain perak, misalnya, ya idealnya digunakan alternatif selain perak itu. Tapi kalau tidak ada elemen selain perak yang bisa mendeteksi racun tertentu, misalnya, ya bisa juga digunakan. Ya, ini sama kayak vaksin gitu ya. Kalau masih ada bahan yang bisa digunakan membuat vaksin dan itu suci, maka vaksin yang terbuat dari benda najis itu tidak boleh digunakan. Atau dia terbuat dari benda najis karena tidak ada yang lain ya untuk mengembangkan vaksinnya, yang ada hanya media yang sifatnya najis itu. Karena kondisinya darurat ya, hajat, maka diperbolehkan ya. Tetapi nanti begitu ditemukan vaksin yang thayyib, yang dzatiyahnya bagus, itu harus ditinggalkan. Berpikirnya. Ada yang lain lagi nggak tadi ya? Ustadz, maaf. Okay. Mustabatoh itu apa, Ustadz? Oke, ini tadi yang nanya. Oke, tentang al-illah al-mangsusah dan al-illah hukum syara itu ya timbul karena ada ilatnya ya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi sebuah ketentuan hukum itu ya ada yang timbul karena adanya suatu ilat. Ilat itu alasan hukum gitu ya. Alasan hukum. Nah, alasan hukum misalnya dalam kasus kita tadi adalah hukum emas dan perak ya. Ini hukumnya haram. Alasan keharaman ini apa? Ya. Nah, bagaimana kita bisa dapat alasan itu? Nah, dalam kajian usul fikih ada dua jenis alasan atau faktor hukum ini. Alasan hukum ini ada dua jenis. Yang pertama adalah al-illah al-mangsusah. Ilat yang disebut Al-Quran atau hadis. Ya. Al-mangsusah itu artinya yang disebutkan, yang dikatakan, yang dijelaskan oleh teks. Misalnya kita dilarang begini karena begini, ya. Misalnya ada hadis mengatakan man jarra thawbahu khuyala, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang menyeret pakaiannya ya khuyala karena dia sombong, maka hendaknya dia ngambil kursi di neraka.
tatkala itu disebutkan di dalam nas hadisnya, dalam teks hadisnya. Nah, karena itu dia digolongkan sebagai al-illah al-mangsusoh. Ya, al-illah al-mangsusoh. Ada juga ya alasan hukum yang tidak disebutkan di dalam teks Al-Quran dan hadis. Ya, jadi para ulama mencoba mencarinya, menggalinya, ya, menggalinya dengan berbagai macam cara yang ini ada metodenya sendiri khusus, ya. Seperti tadi kasus keharaman wadah emas dan perak. Karena itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Identik ya dengan karakter yang buruk, ya, sombong, gitu, bebal dan seterusnya. Nah, dari mana alasan-alasan semacam ini ditemukan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara menguji ini elat yang mustambatoh yang kuat, yang relevan, ya, dan yang tidak. Nah, ini ada metode khususnya, ya, yang disebut kalau dalam ilmu usul fikih adalah masalikul illah. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi ada elat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ada juga yang diijtihadi oleh para ulama. Ya, seperti itu. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama, Ibu. Nah, nanti di kelas, ini Bu Endah kalau nggak salah suaranya. Iya. Kita di kelas metode pemahaman hadis berdasarkan elatnya. Ada kajiannya tersendiri, ya, ada kajian tersendiri nanti di kelas mungkin definisi elat itu apa dan seterusnya. Itu mungkin teman-teman yang lain silakan, atau sudah cukup? Mas Husen? Di chat masih ada tuh. Oh, di chat masih ada. Ustadz mau tanya. Ya. Suara saya terdengar, Ustadz? Ya. Saya mau tanya, ini kan yang kita bahaskan tentang penggunaan wadah makan dan minum. Apakah kalau saya tidak salah, hadis ada juga ya riwayat yang lain yang melarang perhiasan emas untuk laki-laki? Apakah menggunakan riwayat yang ini juga? Atau riwayatnya ada yang lain? Kemudian satu lagi, saya ingin bertanya sedikit itu, yang karena hadis ini tentang hukum, dia di pemahamannya disebut fiqhul hadis. Yang saya ingin pastikan apakah kalau hadisnya tidak bernuansa fikih atau hukum seperti dia pemahamannya tidak disebut fiqhul hadis. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaan. Terkait dengan pertanyaan pertama, memang benar ada riwayat lain selain riwayat ini, ya, yang melarang laki-laki memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Dan sebuah riwayat mengatakan nuhina an sab'in, ya, salah satunya adalah an khotamid dhahab, ya, an khotamid dhahab. Jadi kami dilarang, ya, dari 7 perkara. Salah satunya adalah memakai cincin yang terbuat dari emas, ya, atakhotum bidzahab, emas. Nah, kalau jadi memang ada jawabannya, kalau apakah ada riwayat lain yang secara khusus melarang laki-laki pakai perhiasan emas? Ya, ada. Ya, nuhina an sab'ain, salah satunya adalah an khotamid dzahab,
aukamakol ya, nanti silakan dicek. Nah, ini alasannya juga sama. Imam Ibnu Asyur dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah menjelaskan bahwa larangan tersebut itu adalah litakmilatin nufus ya, untuk membentuk karakter kepribadian sahabat yang lebih sempurna ya, sederhana, tahan mental dengan sesama gitu, menghargai perasaan orang lain. Nah, ini ajaran akhlaki sebenarnya ya. Ajaran akhlak yang diselipkan di dalam hadis yang bunyinya adalah instruksi ya, hukum, larangan ya. Nah, kalau Imam Ibnu Asyur tidak sampai memahami itu ke dalam level keharaman ya, tapi melihatnya sebagai model pendidikan Rasulullah untuk para sahabatnya agar hidup sederhana saja, jangan terlalu heboh. Kira-kira begitu, hidupnya sederhana saja, jangan heboh-heboh. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang larangan memakai cincin emas bagi laki-laki? Ya, ada. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apakah tentang istilah dalam kajian hadis, fiqhul hadis ini dia bersifat umum ya, adalah terkait dengan pengertian apa yang bisa kita gali dari suatu hadis, terlepas dari itu apakah terkait dengan masalah akidah atau terkait dengan masalah akhlak atau terkait dengan masalah syariat. Nah, semuanya bisa disebut dengan fiqhul hadis ya, fiqhul hadis. Jadi ini tidak fiqhul hadis ini juga sebenarnya istilah yang baru ya. Seperti fiqhus sunnah itu juga istilah yang baru. Fiqhul hadis itu juga termasuk istilah yang baru. Dulu orang nyebutnya ya fikih. Ya, fikih akbar dan fikih asghar. Ya, fikih akbar dan fikih asghar. Artinya pemahaman yang kita peroleh dari Al-Quran ataupun hadis, atau dalam hal ini konteksnya adalah hadis atau sunnah. Jadi dia fikul hadis ini lebih luas ya pengertiannya dari pengertian fikih di dalam ilmu fikih, seperti dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, fikih itu kan hukum-hukum saja gitu ya. Al-ahkam asyariyah, al-amaliyah, al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Hukum-hukum ya praktis perbuatan manusia yang diambil dari dalil yang dibahas adalah tentang hukum-hukum saja. Itu definisi fikih secara istilah begitu ya. Nah, di dalam fiqhul hadis, dalam istilah ini agaknya umum cakupannya. Ya, apapun kandungan hadis itu fiqhul hadis. Seperti itu. Termasuk ya hadis akhlak, ketika kita pahami makna nilai-nilai akhlaknya, yaitu bisa juga disebut fiqhul hadis. Ini saya punya senior namanya Kang Yusni Amru Ghazali. Beliau alumni Tebu Ireng. Di tesis masternya di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran di Ciputat, membahas tentang itu, fiqhul hadis. Jadi sejarahnya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Bisa dibeli bukunya di kayaknya Maktabah Tebu Ireng. Dicari aja di internet, saya kira ada itu. Itu Pak Sabili yang bisa saya respon. Teman-teman yang lain silakan, atau sudah cukup? Terakhir, boleh satu lagi, Pak Ustadz. Oke, boleh, silakan. Kaitan dengan karat 10 karat, 24 karat itu kan ya? Ya. Nah itu apakah hukumnya nanti berbeda seandainya emas itu sudah dioplos ya dengan zat lain?
atau penggunaan seperti misalnya di Monumen Nasional Monas itu kan pakai emas tuh kan ya, Iya, penggunaannya. iya. Atau di beberapa masjid itu ada yang dilapisi emas masjid ya kan, bahkan Iya. masjid yang berlapis emas itu ya. Itu apakah termasuk tidak tadi cemburuan sosial juga tuh ya kalau seandainya di masjid Iya. saja ada berlapis emas. Nah, itu saya pernah lihat kayaknya ada ya masjid yang berlapis emas, atau jangan tuh ya istana Oke. Sultan berlapis emas itu ya, apa termasuk dilarang atau tidak tuh ya, kaitan dengan tadi adanya kecemburuan sosial atau apa orang-orang fakir itu jadi hatinya Ya. hancur ya karena Iya. istananya berlapis emas. Jadi Betul, dua betul. itu kaitan dengan apa namanya kadar ya, kadar emas, ada kadar emas, atau seandainya dioplos emas dengan zat lain, apakah hukumnya sama atau tidak? Oke. Terima kasih Pak Masyuri. Terkait dengan penggunaan benda dari kalau kita baca kitab ini saya kaji kelas 4 Ibtidaiyah. Di sini dijelaskan ya tentang penggunaan tidak total gitu ya, penggunaan emas yang tidak total. Kalau terkait dengan nilai karatnya, nilai kemurniannya, tidak ada bedanya yang 24 karat maupun yang setengah karat gitu ya. Atau yang karatan itu dia tidak ada, itu baru berbeda ketentuannya. Selama itu adalah emas sedikit atau banyak, dia sama gitu ya, statusnya sama. Nah, terkait dengan benda yang kita gunakan selain untuk makan dan minum, yang disebutkan di dalam teks hadis itu kan makan dan minum, ya, makan dan minum. Lalu kalau untuk selain makan dan minum, bagaimana hukumnya? Selain makan dan minum ini berarti luas banget, ya. Ini ternyata hukumnya disamakan, dikiaskan tadi itu dengan makan dan minum, ya. Misalnya dikatakan di dalam kitab kecil saya ini ya, wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah. Jadi sebagaimana haram digunakan makan, minum dan seterusnya tadi, juga haram membuatnya, ya, membuatnya ini mengambilnya ya. Bisa jadi membuat itu membelinya, bisa jadi membuat wadah dari emas min ghairi istiqmalin, tapi tidak untuk dipakai. Ini bahkan untuk tidak dipakai ya. Kalau yang masih dipakai itu sama dengan makan dan minum. Bagaimana? Dibikin aja, cuma tidak dipakai. Misalnya bikin piring emas atau sendok emas, gelas emas gitu ya, gayung emas, sandal emas, dompet emas, cuma ditaruh di buffet buat hiasan, ya, buat kalau orang Jawa itu bilangnya petetan gitu ya, buat hiasan saja. Nah, menurut pendapat yang pendapat qaul ashah ya, itu haram juga. Hukumnya sama, haram juga. Ya, hukumnya sama. Jadi kemudian bagaimana kalau itu untuk hiasan di masjid? Ini pertanyaannya. Bagaimana kalau itu hiasan ya untuk tiang masjid misalnya, atau untuk menara masjid atau apa? Ya kalau berdasarkan ini haram ya. Berdasarkan kitab ini hukumnya adalah haram.
tidak boleh juga. Nah, sekalipun ini tidak disebutkan di dalam hadis, ya, tetapi dengan metode kias, ya, karena itu juga bisa menimbulkan rasa sombong juga ya. Oh, ini masjid saya yang bangun ini, menaranya dari emas nih. Itu bisa juga menimbulkan rasa sombong gitu ya, atau kasru kulubil fukoro, bisa jadi. Tetapi kalau di dalam kitab fikih biasanya alasannya bukan karena bukan tadi itu kasru kulubil fukoro. Dia lebih spesifik lagi adalah li'annahu jarro ayustakmala gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya ya bakalan digunakan juga begitu. Nah, ini penjelasan tambahan ya di dalam kitab fikih. Kalau dibuat hiasan saja, artinya dia dibikin tapi tidak untuk digunakan, dipakai, ya itu dia hukumnya tidak diperbolehkan juga. Menurut qaul ashah ya. Nah, muqabilul ashah ya berbeda lagi. Ada pendapat lain mengatakan ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Karena satu yang dinas dalam hadis adalah makan dan minum. Kemudian yang lainnya istimalnya itu dikiaskan. Nah, kalau sesuatu untuk dibuat tapi tidak untuk dipakai begitu. Nah, ini adalah isu yang para ulama sebenarnya ikhtilaf. Kalau menurut qaul ashah, qaul yang kuat, pendapat yang kuat ya haram. Tapi muqabilul ashah ya sekedar makruh ya. Sekedar makruh, tidak sampai ke derajat haram. Seperti itu yang bisa saya respon, Pak Masuri. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Oke, siap. Mas Husen, cukup? Ustaz masih boleh ya, Ustaz ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merespon terkait tadi, Ustaz, yang qaul yang ashah itu, Ustaz. Ya. Nampaknya ketika kita menggunakan qaul yang ashah itu, Ustaz, sepertinya akan banyak orang-orang yang merasa sangat keberatan, Ustaz. Salah satunya itu pengusaha-pengusaha emas ya, Tad ya. Iya. Kemudian juga sudah menjadi tradisi dari ibu-ibu kita misalnya ya untuk menggunakan perhiasan emas gitu. Itu tanggapannya gimana, Tad ya? Oke. Kalau membuat perhiasan untuk digunakan orang yang mubah menggunakannya, boleh menggunakannya, ya boleh. Ya, perempuan itu boleh, larangannya ya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a ya. Itu diperbolehkan. Nah, kalau ada tukang emas, dia punya keahlian membuat perhiasan yang indah gitu ya dari materi emas. Boleh nggak dia bikin memenuhi pesanan pelanggannya seorang perempuan yang perempuan itu boleh menggunakannya? Ya boleh. Artinya tidak dilarang ya dalam konteks yang mubah seperti itu. Nah, yang tadi itu adalah untuk konteks yang jadi saya kira tidak ada hadis atau ayat yang atau penjelasan ulama yang melarang tukang emas bikin perhiasan, itu nggak ada. Sejauh yang saya baca ya mubah-mubah saja hukumnya. Tadi diulas itu adalah terkait dengan
kan terutama bagi laki-laki. Kalau wadah, perabotan, perkakas bagi laki-laki dan perempuan itu ya begitu ya, sama-sama haramnya. Tetapi kalau untuk perhiasan yang disebut al-khuli ya, nah itu diperbolehkan laki-laki. Kalau Mas Miftah Rahman pesan ke tukang emas, Pak, saya bikinkan kalung untuk saya pakai. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk i'anah alal maksiat. Tolong menolong dalam kemaksiatan. Ada kaidah yang mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan yang dituju. Kalau Mas Miftah menggunakan emas itu orang yang Mas Miftah pesenin bikin emasnya itu juga haram. Ya, karena dia memberikan ya fasilitas untuk maksiat sih ya, membantu bermaksiat. Tapi kalau yang mesen adalah emaknya atau akan yang menggunakan adalah emaknya, perempuan yang di sana boleh, ya boleh-boleh saja. Saya kira tidak ada konteksnya seperti itu. Itu Mas yang bisa saya respon. Sedikit Jadi lagi, tidak akan bangkrut. Allah. sedikit lagi Ustaz, berarti beda ya Ustaz ya, yang digunakan sebagai perhiasan sama barang-barang yang digunakan sebagai pajangan gitu Ustaz. Berarti itu beda. Ya, Ustaz, beda. Berbedanya kalau soal hukum fikihnya, teman-teman bisa mengikuti kajian kitab Fathul Mu'in. Diadakan juga oleh teman-teman Al-Bukhari Institute ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan teksnya, ketentuan hukumnya seperti apa, rinciannya seperti apa. Saya kira itu akan lebih kaya gitu ya. Itu Mas Miftah yang bisa saya respon. Oke. Tanya Pak Ustadz. Mohon maaf saya off cam. Oke, silakan. Menarik ya tadi mengenai pembuat emas. Ya Pak Ustadz ya. Kan kalau dia tahu itu untuk laki-laki tidak boleh. Ya. Nah, itu udah maksiat. Kalau apakah ini bisa dikiaskan dengan penjualnya juga Pak Ustadz? Jadi kalau penjual itu wajib bertanya, ini buat siapa? Laki atau perempuan? Apa harus begitu ya Pak Ustadz? Soalnya saya berpikir juga riba aja yang nunjukin aja udah dosa kan Pak Ustadz? Iya. Gimana ya Pak Ustadz ya? Terima kasih. Sejauh yang bacaan saya, tidak ada kewajiban juga ya kalau beli emas itu yang beli harus perempuan. Atau kewajiban bagi penjual emas bertanya kepada calon pembelinya yang laki-laki, apakah akan dipakai sendiri atau dipakai oleh keluarganya yang perempuan. Tidak ada kewajiban seperti itu gitu ya. Karena orang beli emas itu selain untuk dipakai kadang-kadang untuk investasi aja, bisa untuk simpanan atau tabungan, atau ada banyak kemungkinan yang di sana mubah. Ya, ada banyak kemungkinan di sana yang nilainya mubah gitu, hukumnya mubah. Bisa jadi nanti dia keliling ya, dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, sangat mungkin sekali. Nah, artinya tidak perlu detail gitu ya untuk keabsahan transaksinya. Tidak masalah gitu ya. Ada dugaan kuat banget gitu, itu mau dipakai sendiri. Misalnya laki-laki yang toko emas, dia ada kalung emas lapis 3, cincinnya telinga kanan kiri dipasangin ketika dia mau beli, dugaan kuatnya ya akan dipakai sendiri. Ya kalau seperti itu ya tanya dulu boleh lah.
Tetapi kalau kondisinya saya belum membaca penjual ya. Jadi saya kira ada keleluasan ya dalam konteks mungkin itu Ibu Faridah. Boleh tambah? Kan, Oh ya. Kalau ini pemahaman saya, kalau salah mohon dikoreksi. Ini dilarang laki-laki mungkin supaya tidak menyerupai. Nah, itu emas. Mungkin juga ada pengaruh kalau saya pernah baca ke kesehatan juga ada ngaruh. Kan berlian gitu Pak Ustadz. Berlian itu kan lebih mahal ya dari emas ya. Iya. Enggak Pak Ustadz? Dia pakai ininya bukan perak, bukan emas. Misalnya apanya Pak Ustadz? Cangkangnya itu ya. Nah, tapi berlian. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Apa sama aja ya dikiaskan juga? Pokoknya yang mahal-mahal. Ya. Boleh. Kalau berdasarkan yang sudah kita kaji tadi, ya, hukumnya berbeda antara emas dengan katakanlah intan, ya, intan atau yakut atau zabarjat atau apalah ya, batu mulia yang lainnya, ya, yang masyarakat umum jarang yang tahu kalau itu barang berlian, taunya ya mungkin bisa jadi itu adalah kaca berwarna dan seterusnya. Tetapi kalau emas, semua orang tahu kalau kuning itu emas gitu. Kalau kuning itu emas. Nah, dari situ tidak bisa dikiaskan ya. Kalau mau dikiaskan berarti ada istilah al-qiyas ma'al farik ya. Pengkiasan yang dipaksakan sekalipun ada jelas perbedaannya ya, karakter emas dengan karakter berlian ataupun intan atau yang lainnya itu berbeda. Bisa juga sih ada anggapan bahwa sama-sama mahalnya, tapi persoalannya tadi adalah mahal itu bukan menggunakan wadah atau tempat-tempat barang-barang yang terbuat dari emas, ya. Itu bukan itu alasannya. Tetapi lebih kepada dampak pribadi dan dampak sosialnya tadi itu. Jadi itu Ibu. Nanti kalau terkait hukum, saya kira lebih asik ya, lebih detail, lebih luas lagi kalau forum Fathul Mu'in ini di Palembang ini adalah forum hadis hukum ya, hadis hukum. Saya tidak begitu berani sangat jauh gitu mengulas soal hukum, kecuali yang dekat-dekat dengan kitab ini saja. Mungkin itu Bu Faridah. Mohon maaf kalau memuaskan jawabannya, kurang jelas. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, mungkin itu adalah pertemuan kita di malam hari ini. Semoga ini menjadi forum pembelajaran yang bermanfaat, berkah bagi kita semuanya. Semoga semuanya sehat ya, dilancarkan segala urusannya. Kita bertemu malam Senin depan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Saya izin.